Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi selanjutnya. Kali ini saya akan membahas tentang report pada pemrograman visual atau biasa dikenal sebagai laporan atau bukti cetaknya nantinya ya di dalam suatu aplikasi. Jadi ada reportnya atau laporannya yang nantinya dapat dicetak ya dalam bentuk fisiknya. Oke. Nah, di sini di pemrograman visual report part 1. Nah, ini adalah contoh dari report itu sendiri. Kalau ini adalah laporan data pasien, ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, kemudian golongan darah. Nanti kalau kita mau cetak, langsung itu bisa nanti langsung berhubung dengan printernya ya. Nah, dalam sebuah aplikasi, hal apa yang harus kita lakukan agar kita dapat membuat report tersebut? Yang pertama, kita harus install dulu terlebih softwarenya yang bernama e-report. Di situ dia ada versi-versinya ya untuk aplikasinya. Nah, saya di sini menggunakan e-report 5.2. Masih yang jadul banget sih. Kalau yang sekarang ada yang versi-versi terbarunya. Nah, di sini kita juga harus memasukkan pluginnya dulu. Sebelum kita masuk ke dalam report wizard, kita harus import dulu pluginnya. Nah, di sini untuk memasukkan pluginnya, kita yang pertama ke NetBeans-nya, kemudian tools, plugin. Nah, di sini ada update, available, download, install, setting. Kita masuk ke download. Nah, kemudian kita add pluginnya. Kita cari, kita taruh mana nih pluginnya ya. Nanti tuh softwarenya, sorry, pluginnya nanti akan saya berikan. Sini saya lupa ya naruhnya di mana. Untuk plugin visual. Oh, ada. Kayaknya di laptop satunya lagi deh. Nanti saya ini. Nah, setelah nih kita udah pluginnya itu udah kita add gitu ya. Coba saya masih penasaran deh. Desktop download mungkin ya. Kalender. Iya, kayaknya saya belum pindahkan ke sini pluginnya. Kalian bisa download plugin sesuai dengan versi e-report kalian. Kemudian, nanti kalau sudah kalian download, kalian add plugin, kalian masukkan semua pluginnya. Kemudian kalian open. Nah, kalau sudah nanti pluginnya masuk di sini, itu kalian tinggal install aja. Kemudian kalian tunggu sampai installnya selesai. Kalau sudah selesai, nanti si NetBeans-nya ini akan meminta persetujuan kamu untuk restart atau tidak. Nah, itu kalian pilih yang restart saja. Jadi nanti dia otomatis tertutup, kemudian nanti terbuka kembali. Baru nanti bisa ada nih sih wizardnya. Nih, baru bisa ada report wizardnya kalau kita sudah uh, masukkan pluginnya. Buat package laporan, ini kalau kalian mau buat package terpisah, silahkan kalian buat package laporan. Tapi kalau misalkan mau disatukan saja di dalam satu package, itu juga bisa. Kemudian, klik kanan, kalian laporan, new, kemudian kalian pilih si report wizard yang bentuknya seperti atap rumah ini. Kayak gini.
Selanjutnya, pilih layout yang akan digunakan. Bisa memilih template yang sudah ada atau bisa juga memilih blank page. Nah, jadi si report ini sifatnya dia berat ya. Kalau semakin banyak kalian pakai gambar, pakai image, dia nanti akan keluarnya juga akan lebih berat. Kemudian proses pengeditannya juga nantinya akan lebih berat. Jadi kalau saran saya, kalian pakai yang blank saja, kemudian nanti kalian masukkan logo instansi atau logo perusahaan atau logo si tempat kalian eh, magang atau tempat kalian untuk penelitian kayak gitu. Kemudian beri nama file laporannya, misalkan contoh laporan pasien. Kemudian yang JRXML-nya ini jangan sampai hilang. Jadi kalian editnya si laporannya aja, nama laporannya. Tetap .jrxml. Kemudian klik next. Nah, nanti dia akan gini. Pada pilihan koneksi atau data source, pilih koneksi yang akan digunakan. Jika belum ada atau ingin membuat koneksi baru, klik new. Jadi, kalau di sini belum ada, kalian klik new. Tapi itu sesuaikan namanya dengan nama database kalian. Misalkan kalian nama database-nya penjualan, maka di sini kalian tulis penjualan. Kalau namanya inventaris, kalian tulis di sini inventaris, kayak gitu. Kemudian setelah itu kalian pilih nih si database JDBC koneksi. Selanjutnya, nah ini nama database-nya juga nih, nama database-nya. Namanya apa? Misalkan koneksi underscore RS. Beri nama koneksinya, contohnya koneksi underscore RS. Berarti dia nama aplikasi, nama database-nya adalah koneksi underscore RS. Kemudian JDBC Drive-nya pilih yang MySQL, MySQL JDBC Drive. Untuk URL-nya kalian pilih, kemudian kalian ganti nih namanya, nama database yang akan dikoneksikan. Nah, kalau ini nama koneksi JDBC-nya aja. Tapi kalau ini harus sesuai dengan nama DB-nya. Misalkan DB-nya adalah visual 2018 atau DB-nya adalah penjualan. DB-nya adalah eh, apa ya, misalkan perpustakaan. Nah, di sini harus sesuai. Kemudian kalau kalian pakai password, passwordnya diisi, username-nya diisi sesuai. Kalau di sini biasanya ya kalau yang defaultnya itu username-nya root, passwordnya kosong. Klik teks untuk melakukan tes koneksi database. Jika sudah berhasil, klik save. Nah, kalau udah, tinggal klik save aja. Nanti akan muncul seperti ini, ada desain query. Koneksi atau data source sudah terpilih sesuai dengan yang dibuat tadi di angka sebelumnya. Selanjutnya klik desain query yang ini. Ini kalian klik, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada tabel yang telah kalian buat di exam PP-nya, yang telah kalian buat di database-nya. Ada tabel admin, coba pasien. Kalau kita berarti ada tabel barang, pelanggan, kemudian nota, dan isi ya. Nah, setelah kalian pilih, klik OK, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Kemudian kalian tinggal next aja. Next kayak gini, setelah klik next akan ditampilkan sebagai berikut. Nah, ini kalian klik shift sampai ke bawah, terus kalian klik yang ini. Kalian klik ini, nanti dia akan berpindah semua ke sebelah sini. Pilih field-field yang akan digunakan untuk membuat laporan ke area sebelah kanan. Ini dilewatin aja, langsung next, kemudian finish. Nanti akan tampil seperti ini.
Setelah berhasil, maka akan tampil halaman desain laporan seperti gambar di bawah. Kemudian, desain laporan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini ini udah ada nih ya tools-toolsnya yang udah bisa kita gunakan kayak static text untuk apa, line untuk apa, kemudian eh di sini juga biasanya ada text field. Nah, ini samain fungsinya untuk si static text, text field, line. Kemudian di sini ada si field-field yang tadi kita masukin. Nah, ini tinggal klik drag aja ke sini. Nanti dia akan memanggil yang ada di dalam table database. Contoh di sini ya, laporan data pasien. Ini kita pakainya sih static text. Kemudian ini kita pakai table. Kita tulis di sini ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, kemudian golongan darah. Nah, untuk yang F pasien, nah ini kita ambil dari sini. Nih, ini kalau diklik, drag, nanti dia berubah seperti ini. Ini untuk ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, kemudian golongan darah. Kayak gitu. Nah, sudah. Nah, Bu, kalau misalkan ini tidak ada gimana? Atau biasanya tuh permasalahannya ada di sini. Saat kita eh, ini udah nih, kita next gitu ya. Kita klik, dia nggak muncul nih, ini kosong. Nah, kalau ini kosong, cek lagi di sininya. Sudah betul belum nama database-nya? Kalau misalkan salah, tidak sesuai, dia tidak akan bisa memanggil. Kayak gitu. Jadi harus diperhatikan urutannya ya. Kemudian di sini ini juga kalau misalkan ini kan kita ambil si pasien aja ya. Kalau kita ambil admin, terus kita ambil coba kita mau hubungkan atau kita korelasikan antara si ID kemudian dengan si adminnya atau dengan si tabel coba ini itu juga bisa tinggal diklik drag aja kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan query-nya nggak muncul, field-fieldnya nggak muncul, cek lagi di sini. Biasanya permasalahannya ada di sini, ada di awal ini, ya, kayak gitu. Untuk penjelasan e-report, sekian dulu. Kalian bisa coba untuk membuat report sesuai dengan tugas kalian atau sesuai dengan project kalian ya. Ya, kalau misalkan ada kendala, ada masalah, itu bisa didiskusikan lagi ya. Nah, untuk e-report cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bisa lanjut coba untuk mendesain dulu. Terlebih dahulu kita desain sesuai dengan project. Misalkan project kalian itu membuat mm, penyewaan lapangan, berarti kalian buat dulu nih untuk untuk report customernya, kemudian report misalkan inventarisnya apa aja di dalam lapangan tersebut, kemudian membernya siapa aja, itu desain dulu. Awal-awal kita belajar untuk mendesain terlebih dahulu. Nanti kalau desainnya sudah jadi, baru kita panggil. Jadi saat kita klik button cetak, langsung muncul laporannya gimana, e-reportnya seperti apa, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan dapat dipahami oleh kalian ya. Terima kasih.